Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Akmal Jenika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal bahas tentang bercocok tanam, tapi aku nggak sendiri. Nanti ada saudara laki-laki atau abang aku yang akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah ditanam di lahan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwasanya pada segmen ini akan membahas tentang bercocok tanam. Nah, karena banyak tumbuhan di sini, saya sudah bersama Uda, dipanggil Uda, akan membahas satu tumbuhan saja untuk kali ini, yaitu tentang kopi ateng. Nah, bagi teman-teman yang udah tahu mungkin udah pernah lihat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, disimak terus sampai habis ya. Yang pertama itu akan membahas kenapa memilih kopi kenapa memilih kopi sebagai salah satu tanaman yang ditanam. Oke, sekarang akan dijelaskan terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama adik saya yang mencoba menyampaikan sedikit dari tema bercocok tanam. Sebetulnya saya bukan ahli dari pertanian ataupun yang ahli bibit, tapi ini hanya sekedar hobi yang terpendam, saya ulang lagi, dan juga merupakan suatu pekerjaan yang dimotivasi oleh banyak sisi, diantaranya sisi kesehatan, dari sisi perekonomian, dan tentunya juga dari sisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena di dalam Islam pun diajarkan untuk bercocok tanam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana dia sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla takuma hatta yaghrisaha falyagrisha. Maksudnya adalah, bahasa Indonesianya, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang hadis kedua diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu berkata, in sami'ta bid-dajjali qad kharaja wa anta ala wadiyatin taghrisuha fala ta'jal an tuslihahu. Artinya, jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar sedangkan kamu sedang menanam bibit kurma, maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam penanamannya, karena masih ada kehidupan setelah itu bagi manusia. Itu dari hadis dari Rasulullah SAW. Dan yang lebih sering didengar di telinga kita, yang sering kita
mungkin sebagian teman-teman juga sudah hafal. Man yazra yahsud, itu adalah peribahasa, bukan hadis dari Rasulullah SAW. Peribahasa orang Arab mengatakan, barang siapa yang menanam, dia pasti memanen. Itu memang jelas. Bagaimana kalau seandainya sudah kita tanam, sudah kita pupuk, nyatanya mati di tengah jalan, belum lagi ada hasilnya, mati. Perlu kita ingat bahwasanya yang sudah kita tanam itu sudah ada bagian kita sedekah di sana. Contoh kecilnya, pohon kita sudah besar, belum berbuah, tapi mati. Pernah nggak kita hitung berapa orang yang sudah duduk di bawahnya untuk hanya numpang berteduh dari terik matahari? Berapa banyak sudah hewan yang kecil-kecil memakan daunan dari pohon kita? Itu adalah sedekah. Jadi itulah motivasi saya untuk memulai menanam, sementara di Indonesia dikatakan go green, ya, menuju pada kehijauan. Saya memilih kopi yang dinamakan kopi Arabica atau disebut dengan kopi Ateng. Kenapa kopi Ateng? Karena tinggi dari kopi itu lebih kurang 2 meter, makanya dikatakan dia kopi Ateng. Jangka waktu untuk berbuahnya lebih kurang 2 tahun. Sementara kenapa saya memilih itu? Karena belum ada di kampung saya ini, itunya daerah Mae, yang menanam khusus kopi itu. Jadi di sini saya sekaligus memberikan contoh ataupun ingin mengajak masyarakat lain untuk menanam tanaman ini. Karena apa? Kalau dihitung persentase kehidupannya dengan tanaman yang ada di Gambir, masa produksinya itu sama 2 tahun. 2 tahun, tapi untuk memelihara Gambir itu lebih susah daripada kopi. Itulah makanya saya memilih kopi Arabica. Baik, itu sudah jelas sekali kenapa udah memilih untuk bercocok tanam, salah satunya itu kopi meskipun ada tanaman yang lain. Pertanyaan yang kedua, tadi sudah dijelaskan juga kenapa kita harus bercocok tanam ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman paham dan juga termotivasi. Apalagi sekarang itu keadaannya kita lagi disuruh di rumah aja, maka di rumah aja yang produktif. Selanjutnya kita akan bertanya tentang apa upaya penjagaan terhadap tanaman kopi ini supaya sesuai dengan target seperti yang sudah dikatakan tadi itu 2 tahun ya. Jadi kita tanyakan apa upaya yang dilakukan untuk penjagaan tanaman kopi tersebut supaya tumbuh dan berkembangnya kopi sesuai dengan target yang sudah dikatakan tadi. Silakan. Baik, sebetulnya untuk hasil yang maksimal itu perlu penjagaan dari awal memang. Karena apa? Karena yang kita tanam itu bukan di halaman, bukan juga di dalam rumah, tapi adalah di dalam hutan yang lepas. Kita tidak tahu apa yang masuk malam, apa yang masuk siang. Pokoknya kita tidak tahu apa yang mengganggu tanaman kita ketika kita tidak ada di dalam kebun tersebut. Sementara upaya yang harus kita lakukan adalah yaitunya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap bibit kopi yang ditanam itu dengan memancangkan kayu di sekelilingnya, atau bisa juga dengan memberikan jaring di sekeliling kopi tersebut supaya apa? Hasilnya maksimal dan lebih paten. Terjaga. Oke.
Dan terakhir itu apa harapan Uda terhadap tanaman kopi yang sudah ditanam dan juga mungkin tanaman-tanaman lain yang sudah ditanam juga, baik itu yang masih di dalam polybag atau mungkin yang sudah ditancapkan ke tanah atau ke bumi. Oke. Baik, harapannya adalah yang pertama, harapan yang paling besar itu adalah motivasi dari hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun misla fa'ilih. Jadi Rasulullah menyampaikan barang siapa menunjukkan sesuatu ke dalam kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengikutinya. Jadi itu adalah motivasi utama saya, bukan hanya motivasi ekonomi, tapi motivasi yang lebih mendalam adalah hadis yang tadi. Terus motivasi yang kedua adalah kita tidak tahu siapa yang bakalan hidup setelah kita. Kalau sepeninggalan kita ada orang yang membutuhkan tanaman yang kita tanam, kita sudah memulai, orang itu tinggal menikmati. Terus kita jangan mengira sedekah itu apa yang kita berikan langsung ke orang yang membutuhkan. Contoh, kita ada uang lalu kita berikan ke orang, itu namanya sedekah memang. Tapi ada yang lebih unik, kita tidak tahu, tapi itu dari dunia sedekah. Kita tanam tanaman, ada orang yang butuh, misalnya sama daunnya, sama batangnya, sama akarnya, atau sama pohonnya sekalian. Itu kan jadi sedekah untuk kita. Yang lebih unik lagi adalah misalnya kita tanam tanaman yang hasil produksinya buah yang bisa dikonsumsi, jambu kah, mangga kah, durian kah, banyak lagi tanaman yang bisa buahnya dikonsumsi. Ada orang yang dengan sengaja mengambil tanpa minta izin dari kita, itu juga dinilai sedekah untuk kita. Makanya kalau tanaman kita diambil sama orang, tidak perlu mencaci-caci. Oh, ini tanaman saya, ini siapa berani mengambil? Tidak penting. Sudah, serahkan urusannya kepada Allah, dan mudah-mudahan itu merupakan teguran dari Allah kepada kita untuk Allah hapuskan dosa kita yang telah lalu. Mudah kan cari pahala kalau kita memahami kehidupan ini sebetulnya, maka memang nikmat hidup dalam naungan agama Islam. Maka daripada itu, saya harapan yang selanjutnya adalah otomatis penopang ekonomi. Dengan hasil panen dari kopi ini misalnya bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi orang lain, alhamdulillah, itu juga bagi motivasi. Dan motivasi yang lain adalah mudah-mudahan ada orang yang setelah kita mengikuti apa yang kita lakukan, selama itu dalam kebaikan. Itulah mungkin harapan saya dan motivasi ataupun yang membuat saya ingin menjadi penanam kopi Ateng. Sampai jumpa dengan saya 2 tahun lagi. Kalau ini berhasil, kita mencicip kopi bersama di sini, insya Allah. Amin. Oke. Jadi itulah tadi pembahasan tentang bercocok tanam dan khususnya itu di bagian kopi, yaitu kopi Ateng. Nah, nanti akan kita perlihatkan seperti apa tumbuhannya atau daunnya atau ciri-cirinya dan tumbuhan-tumbuhan lain yang sudah ditanam bibitnya dan tinggal Tanam di kebun. Oh ya, tanam di kebun, pindahkan ke kebun dan dikeluarkan dari polybag. Oke, mungkin sekian dari kami. Apakah ada pesan-pesannya tentang udah tadi ya. Semoga teman-teman semuanya yang melihat video ini nanti termotivasi untuk lebih produktif dalam menjalankan sesi di rumah aja. Apakah itu mungkin
bertanam, bercocok tanam, atau mungkin membuat usaha yang lain dari rumah, ya jualan online, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa membuat hal-hal yang bermanfaat. Oke, sampai Yang jumpa. terakhir adalah Oh iya, lupa. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi atau sekalian yang ingin memesan bibit kopi, kita insya Allah siap untuk menyediakan kopi asli dari Kerinci. Masya Allah, asli dari Kerinci. Dicatat ya teman-teman, dari Kerinci. Nanti kalau mau pesan bisa, insya Allah, karena masih banyak stoknya ya. Insya Allah. Oke, nanti kita Pre-order. lihat. Karena dia bibitnya itu dikondisikan, karena memilih bibit yang untuk dijadikan produktif itu memang harus ada ahlinya. Jadi teman kita yang di sana, kalau ada teman-teman yang ingin mesan misalnya 1.000 2.000, itu 2 bulan atau 2,5 bulan sebelum hari H itu sudah masuk orderan dulu, baru kita carikan bibitnya berapa dibutuhkan. Sekarang yang ada itu untuk 3 hektar di 2 bulan, dari muka masuk ke dalam, nanti ada namanya di sana itu 2 bulan. Ada air putihnya. Ada air terjunnya di sana. Nah, di sana ada juga pohon gambir, tapi kawan saya ada dapat orderan 10.000 pokok. Masya Allah. Oke, semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk bisa lebih memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih positif. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.